Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mulyawati Nasution. Saya dari kelompok 8. Di video ini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa komunitas atau community language learning. Nah, apa sih community language learning itu? Adalah model pembelajaran yang mengkondisikan antara atau hubungan guru dengan siswa yang menggambarkan suasana terautik. Nah, oleh karena itu, jumlah antara siswa di dalam metode pembelajaran ini berkisar dari 6 sampai 12 siswa. Nah, dengan demikian, keadaan kelas perlu ditata, yaitu pengaturan meja dan kursi ditata sedemikian rupa sehingga membentuk lingkaran atau setengah lingkaran atau segi 4. Perlu diketahui, dalam metode pembelajaran bahasa komunitas yang ditekankan di sini adalah penggunaan bahasa lisannya. Bisa dikatakan untuk penggunaan teks tidak begitu diperlukan dalam metode ini. Pembelajaran bahasa komunitas itu perlu ditunjang dengan alat atau peraga yang dimana Karen menciptakan, yaitu Cormat Teaching System, yaitu alat yang terdiri dari 8 tombol berwarna-warni dan kotak yang dilengkapi dengan tombolnya masing-masing, dan alat perekam serta overhead proyektor yang bisa dipaparkan untuk seluruh siswa. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam metode pembelajaran bahasa komunitas atau community language learning, yaitu siswa bisa atau dapat memilih topik secara bebas dan menarik yang akan diangkat atau dibicarakan pada saat berlangsungnya metode pembelajaran bahasa kedua atau bahasa target. Nah, kemudian salah satu dari siswa itu akan mengeluarkan atau memaparkan idenya kepada konselor dengan bahasa ibunya sendiri. Kemudian si konselor atau guru akan menjawab pertanyaan ide dari salah satu siswa dengan bahasa target atau bahasa yang dipelajari. Dan kemudian salah satu siswa yang sudah dia dapatkan kalimat baru dari konselor, dia akan sampaikan kembali ke dalam grup atau kelasnya. Dengan demikian, peristiwa ini akan menciptakan berbahasa siswa atau mengungkapkan kalimat baru yang baru diperoleh dari siswa, dari konselor. Nah, kegiatan belajar mengajar seperti ini akan terus berlanjut dan berulang-ulang, dan setiap percakapan akan direkam, kemudian akhir pelajaran rekaman akan diputar, akan direnungkan dan dihayati agar pada akhir materi semuanya dapat menguasai bahan ajar. Untuk fase-fase penguasaan berbahasa ini ada 5 menurut Karen, yaitu yang pertama embryonic stage, yaitu fase ketergantungan klien atau siswa 100% terhadap konselor atau guru. Yang kedua, self-assertion stage, yang mana fase ini siswa mulai memperoleh dukungan moral dari rekan-rekan senasibnya untuk bersama-sama menggunakan bahasa yang sedang dipelajari. Dengan fase yang ketiga, yaitu birth stage, di mana fase ini penggunaan bahasa ibu mulai dikurangi dan membiasakan bahasa target yang sedang dipelajari. Dan yang keempat itu referral stage, yang dimana hubungan antara guru dengan siswa di sini benar-benar terjalin kontak yang membuat rasa nyaman dengan suasana yang kondusif. Dan fase yang kelima yaitu independent stage, di mana fase ini klien sudah mampu menguasai semua bahan ajar. Tujuan atau sasaran dari penggunaan metode ini yaitu untuk membangun hubungan komunikasi atau menghilangkan rasa ketakutan diri siswa untuk mempelajari bahasa target atau bahasa kedua. Dengan itu agar para siswa belajar bagaimana menggunakan bahasa yang dipelajari secara komunikatif. Peran guru dan siswa dalam metode pembelajaran bahasa komunitas lebih ditujukan untuk menghilangkan kecemasan atau ketakutan pada siswa untuk mempelajari bahasa kedua atau bahasa target.
Pendekatan yang lebih ditekan ke sini adalah bimbingan atau guru sebagai bimbingan konseling dibanding sebagai pengajaran biasa. Nah, dengan demikian melatih siswa untuk dipandang sebagai klien, jadi hubungan antara guru dengan siswa di sini ibarat pembimbing dengan klien. Melihat pentingnya hubungan antara siswa dengan guru dalam metode pembelajaran ini, maka asasnya bukan lagi student center ataupun teacher center, tetapi kepada teacher student center, yang mana keduanya membuat keputusan di dalam kelas. Kanan menyebutkan ada 6 unsur yang harus diperhatikan dalam metode pembelajaran bahasa komunitas. Yang pertama ada security, yang kedua ada accretion, yang ketiga ada attention, yang keempat ada reflection, yang kelima ada retention, yang keenam ada determination. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran ini ialah karena tidak menggunakan teks atau alat peraga apapun, jadi guru di sini mengizinkan siswanya untuk memilih jenis percakapan yang akan dianalisis dengan bahasa asing secara induktif. Dengan demikian, faktornya cenderung sebagai ancaman untuk mempelajari bahasa kedua dapat dikalahkan dengan guru yang berperan besar untuk memberikan motivasi atau terjemahan kepada siswa. Oleh karena itu, kesuksesan dalam metode pembelajaran bahasa komunitas ini sebagian besar tergantung dari keahlian terjemahan guru. Nah, jika aspek yang bahasa sulit untuk diterjemah atau salah, maka bisa terjadi kesalahpahaman dalam berbahasa.